Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tutorial trading di dalam OKX episode ketiga. Jika di episode pertama kalian sudah bisa mendaftar OKX dan daftar verifikasinya juga, dan di episode kedua kalian sudah bisa deposit serta withdraw langsung menggunakan via bank, OVO, QRIS ataupun apapun itu ya. Lalu juga masih banyak yang bertanya, bang itu minimal withdrawnya itu berapa? Ada ya, di tulisannya itu ada bro. Jadi ketika lu klik buy crypto atau P2P trading di sini akan ada di sini minimalnya nih. Kalau kalian menggunakan si crypto gaming ini, misalnya kalian menggunakan buy exchange ini minimal 100.000 ya, maksimal 457 juta. Nah, ini minimal 15.000 dan sebagainya kayak begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, ini masing-masing mewakili ada minimal-minimalnya, tinggal dilihat aja langsung ya bro. Oke? Nah, masih banyak banget bang. Gue tuh pengen banget belajar trading tapi gue nggak tahu cara mengawalinya bagaimana. Lu tonton aja video tutorial episode 1, episode 2, dan sekarang episode 3. Gue jamin dalam kurang lebih 1 jam lu akan bisa bermain trading. Semakin banyak episode yang lu tonton secara berurutan ya, secara berkala, bukan loncat-loncat dari episode 1 ke 7, 8, 9. Gue jamin dalam kurang lebih 1 hari lu mungkin udah bisa menyamai orang-orang yang udah 1 tahun belajar di dunia trading. Karena apa? Pembahasan yang gue sampaikan ini adalah benar-benar untuk pemula. Oke, tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung belajar ke tutorial episode ketiga. Tutorial episode ketiga ini akan fokus bagaimana cara open posisi dan cara close posisi di dalam OKX. Oke, yang pertama-tama yang gue harus perkenalkan ke kalian adalah OKX itu adalah aliran perpetual, bukan aliran liquid contract layaknya Moon XBT, Backyard, SnapX, BingX dan sebagainya. Loh bang, bedanya apa kayak begitu? Bedanya gini ya, secara kasat mata sebenarnya sama aja ya, tapi bedanya gini. Kalau liquid contract ya, kalau liquid contract total margin yang kita ketik itulah yang kita keluarkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau liquid contract layaknya Moon XBT, total margin yang kita ketik berarti itulah yang kita open posisikan. Kalau mode perpetual, total margin yang kita ketik itu adalah total jumlah setelah dikali leverage. Saya ulang sekali lagi, kalau perpetual adalah total margin yang kita ketik itu adalah jumlah leverage dikali margin. Oke? Contohnya bagaimana bang? Contohnya kayak gini ya bro. Kita masuk ke dalam trade, langsung di sini di bagian futures ya, di sini futures. Lu nggak usah fokus terhadap yang lain-lain dulu, ikutin aja sesuai dengan episodenya. Karena sekarang episode 3, ikutin aja, masuk ke dalam futures dan pastikan lu udah punya saldo ya bro. Dan saldo lu ini udah pasti di sini ya. Kalau misalkan bang saldo gua kok masih 0 padahal gua udah deposit, tinggal klik tombol warna biru ini aja. Nah lalu di sini ada pilihannya dari funding ke trading ataupun dibalik dan sebagainya. Lu transfer dulu ke akun trading lu. Setelah itu oke. Nah setelah ini mode perpetual di mana pada saat kita ngetik misalkan total 1000 bro, total 1000 ya, total 1000. Ini bukan 1000 dolar ya, bukan 1000 dolar. Gampangnya modal lu dibagi leverage lu. Contoh ini gue pakai leverage biar gampang 10 kali lipat ya, biar gampang 10 kali lipat. Misalkan gue pencet 1000 dolar dengan menggunakan leverage 10 kali lipat, berarti modal yang kita keluarkan itu 100 dolar. Kayak begitu ya. Berbeda dengan Moon XBT atau liquid contract. Kalau liquid contract dipencet 1000 USDT, ya kita keluarin 1000 USDT. Tapi kalau mode perpetual alias OKX itu amount kita itu harus dibagi dulu dengan leverage-nya itu adalah jumlahnya. Iya ribet. Ya gue tahu, gue ribet. Tahu. Yang bilang perpetual nggak ribet siapa? Hah? Gue tahu perpetual itu ribet memang, sama. Gue juga kangen sama liquid contract, gue juga kangen. Tetapi keadaan memaksa kita untuk berubah guys. Ya, lumayan di liquid contract speednya 3% nggak ngotak anjir. Ya, sama. Gue juga kangen sama liquid contract, gue juga kangen. Tetapi gue juga nggak mau tetap stuck di sana hanya karena perasaan kita saja yang terlalu udah nyaman. Tetapi kita lupa
akan rasa sakit yang kita derita di situ, bro. Spread 3%, anjir, gila. Kita open posisi langsung minus, ya. Jadi sabar ya, sabar, oke? Gue percaya ini cuma masalah waktu aja. Lu mengerti tentang perpetual cuma masalah waktu. Jadi lu tonton, jangan di skip-skip. Saya kasih contoh. Misalkan ini saya kasih 100 USDT. Dengan menggunakan leverage 10 berarti modal kita itu cuma 10 USDT ya. Jadi amount dibagi leverage. Nah, lalu kalau misalkan kalian menemukan, oh bang kok gue nggak bisa open posisi, silahkan screenshot gambar ini, oke? Screenshot gambar ini. Ini adalah minimal open posisi di dalam OKX ya. Mulai dari koin Uni, Sushi, Link, Sun, dan kita fokuskan ke Bitcoin dan Ethereum saja ya. Loh bang, itu maksudnya 300 Bitcoin? Enggak, sabar dulu, makanya jangan skip. 300 di sini adalah 300 USDT ya. Ingat sekali lagi, 300 USDT. Dan sekali lagi karena ini adalah bentuk perpetual, 300 USDT ini bukan minimal open posisi 300 USDT ya. Bukan, tetapi hasil dari sudah memakai leverage. Berarti minimal, contoh, kita menggunakan modal 10 dolar. Open margin 10 dolar. Kalau kita pengen minimal buka open posisi di Bitcoin, berarti minimal leverage kita harus 30. Kayak begitu ya. Contoh, kalau kita menggunakan leverage satu kali, berarti kita harus 300 USDT modalnya. Kita kasih contoh ya. Jadi ingat-ingat ini aja. Ingat-ingat Bitcoin minimal 300. Kalau kalian masih ingin main koin lain, silahkan kalian screenshot gambar ini, oke? Kita coba ya. Jadi pertama yang lo harus rubah ini ya, di dalam USDT dulu ya, USD di sini. Oke? Minimal. Misalkan kita menggunakan sekarang leverage berapa nih ya sekarang. Setelah diubah USDT-nya, arahkan ke market. Nggak usah pakai limit dulu, pakai market dulu aja. Bedanya apa bang? Kalau limit ini kita pending order, kalau market ini kita langsung instant eksekusi ya. Dan saya sarankan untuk mengubah mode isolate ya. Mode isolate ini market ya. Jadi yang pertama ini harus USDT, yang kedua ini harus market, yang ketiga ini adalah isolate. Dan di sini arahkan ke leverage 10 kali lipat aja. Jadi minimal kalau kalian menggunakan leverage 10 kali lipat, minimal modal kalian harus 30 USDT baru bisa open posisi. Bang, kalau misalkan kayak begitu, gua bisa dong yang modal kecil. Bisa, leverage-nya harus dibesarkan. Nah ini ya, saya udah open posisi. Kalian perhatikan. Nih ya, size-nya sekitar 300 USDT atau pembulatan. Jadi kalau misalkan bang, modal gue cuma pengennya 5 dolar, berarti digedein aja bro, digedein aja kayak gini ya. Berarti 300 dibagi 5. Minimal leverage-nya itu 60 guys. Kita taruh 75. Ya. Kita taruh 75 kali lipat, lalu di sini minimal kita taruh 5 USDT. Oke? Kita buy long, order place ya. Bisa 5 USDT. Bang, gue pengennya cuma 2 USDT. Berarti lu harus 150 kali lipat leverage-nya ya guys. Jadi kan leverage maksimal ini sekitar 125 kali lipat, berarti minimal 3 dolar guys. Minimal 3 dolar di sini. Minimal 3 dolar harus lo pencet buy long. Oke. Salsa juga bisa sih gitu. Jadi kalau misal lo modalnya kecil, leverage-nya harus digedein ya kayak gini ya. Nah, jadi size-nya ini minimal sekitar 279 juga kayak begitu, oke? Jadi itu adalah cara open posisi di dalam OKX. Sekali lagi, lu harus ingat gambar ini. Bang, kalau gue modal dikitnya gimana bang? Gue kan nggak punya. Gue pengennya tuh pakai leverage rendah-rendah aja. Ya udah, lu tinggal bisa pakai Uni, bisa pakai Sushi, bisa pakai Link. Itu tinggal kalian arahkan scroll ke dalam sini ya. Nah, di sini nih ada LTC, ada Polkadot, ada Doge, ada Core kayak gitu kan. Nah, di sini tinggal arahkan saja di sini, oke? Arahkan sini, misalkan ini link. Ya udah tinggal klik link gitu aja sih. Kalau misalkan kalian nggak mau Bitcoin, tapi karena saya memang belajarkan khusus Bitcoin, ya udah berarti saya mencontohkan Bitcoin. Tapi kalau kalian mempunyai modal lebih sedikit, bisa kalian ambil di Uni. Kalau Uni kan minimal 10 USDT, berarti open posisi 2 dolar menggunakan leverage 5 kali lipat bisa. Open posisi 10 dolar menggunakan leverage 1 bisa kayak begitu ya. Tapi kalau untuk Bitcoin itu minimal adalah 300 USDT. Kayak gitu ya guys. Jadi itu adalah cara open posisi. Cara close posisinya bagaimana bang? Ya udah tinggal di close kayak begini aja. Kalau misalnya lu pengen take profit, itu tinggal ini ya, di take TP dan SL, klik add di sini. Di sini lu bisa take profit trigger berapa, market berapa, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Misalkan ini lu increase 10% kayak gitu. Nah,
Berarti bisa lo konfirmasi kayak begitu ya. Kalau lo mau langsung close, pencet ini aja, close all. Kalau close ini bagaimana bang? Kalau close ini mengarahkan terhadap berapa kira-kira posisi lo, 10% kah? Atau 25% kah? Kayak begitu kan. Kalau udah di close kayak gitu, bisa di close semuanya. Itu adalah cara open posisi dan close posisi. Intinya semuanya gampang, tinggal kalian pelajarin aja ya. Tinggal kalian pelajarin aja di sini. Dan kalian harus ingat gambar ini. Kalau perlu screenshot aja. Tapi karena saya cuma bermain Bitcoin dan modal saya itu juga cukup banyak, saya nggak mungkin terkendala dengan minimal order kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Belajar trading di dalam ISG aja. Tinggal tonton tutorial part episode 1, episode 2, episode 3, dan sebagainya. Mungkin nanti akan saya buatkan link khusus ataupun di dalam Cerberus. Semoga bermanfaat. Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam trader.